Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Utami, NPM 2131050065 dari Prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin semester 6 kelas B. Nah, baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi saya tentang gerakan sosial keagamaan dengan tema pengaruh pola kepemimpinan terhadap gerakan sosial keagamaan. Nah, kepemimpinan di Indonesia. Nah, jika kita berbicara mengenai kepemimpinan di Indonesia, maka akan dikaitkan dengan kekuasaan, dan kekuasaan tersebut erat kaitannya dengan politik. Nah, hal ini merupakan pola pikir yang sangat sempit ketika kita hanya mengaitkan kepemimpinan dengan politik, padahal kepemimpinan tak serta-merta berbicara tentang politik. Nah, kemudian Maxwell menyatakan bahwa kepemimpinan itu perlu untuk mengembangkan orang lain, menjadikan orang lain pemimpin yang baru yang dapat memimpin orang lain. Nah, ketika seorang pemimpin dapat melahirkan pemimpin yang sama dengannya atau bahkan lebih besar darinya, maka dialah pemimpin sejati. Nah, posisi pemimpin sejati tidak dapat tergantikan karena telah menghasilkan pemimpin lainnya. Nah, kunci dalam memberdayakan orang lain adalah keyakinan yang besar terhadap orang lain. Nah, memperbesar orang lain akan memperbesar Anda. Itulah dampak hukum pemberdayaan. Nah, kemudian bagaimana sih pola kepemimpinan? Nah, pola kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama ada kepemimpinan otoritatif. Nah, kepemimpinan otoritatif ini pemimpin memiliki kekuasaan mutlak dan pengaruh yang besar atas anggotanya. Kemudian yang kedua itu ada kepemimpinan karismatik. Nah, mereka mampu menginspirasi dan memotivasi para pengikutnya dengan visi, ide, dan karakter pribadi mereka yang menarik. Kemudian yang ketiga itu ada kepemimpinan partisipatif. Nah, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi dan kontribusi dari semua anggota. Kemudian yang keempat itu ada kepemimpinan transaksional. Nah, pada kepemimpinan ini memberikan sebuah penghargaan. Kemudian yang terakhir itu ada kepemimpinan transformasional. Nah, mereka membawa visi yang jauh ke depan dan mendorong perubahan sosial yang substansial. Kemudian bagaimana sih tipe kepemimpinan? Nah, tipe-tipe kepemimpinan yang pertama itu ada kepemimpinan otoriter. Nah, pemimpin mengambil keputusan secara mandiri tanpa melibatkan anggota tim. Nah, kemudian komunikasinya bersifat satu arah dari pemimpin ke bawahan. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Nah, di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Jadi komunikasi lebih terbuka dan dialogis. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan transaksional. Nah, dalam pemimpin ini menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk mendorong kinerja tim, dan fokusnya adalah pada pencapaian target dan tujuan. Kemudian yang keempat itu ada kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Mereka sering mengubah paradigma dan budaya organisasi. Kemudian yang terakhir ada kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan mengelola tugas mereka sendiri, dan pemimpin terlibat secara minimal dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruh pola kepemimpinan terhadap gerakan sosial? Nah, pola kepemimpinan
kepemimpinan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gerakan sosial keagamaan. Kepemimpinan yang visioner dan inklusif dapat menginspirasi pengikut untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan tersebut. Nah, sementara itu, kepemimpinan yang otoriter atau manipulatif dapat menyebabkan konflik. Nah, konflik internal dan penolakan. Selain itu, gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi arah dan tujuan gerakan serta tingkat kesuksesannya dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian bagaimana sih jika pada era modern seperti ini pengaruhnya? Nah, pada era modern, pola kepemimpinan memiliki pengaruh yang kompleks terhadap gerakan sosial keagamaan. Di antaranya faktor yang pertama ada teknologi dan media sosial. Nah, kepemimpinan dalam gerakan sosial keagamaan dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk berkomunikasi, mengorganisir, menggerakkan massa dengan cepat dan efektif. Nah, kemudian yang kedua itu ada pemikiran kritis dan pluralisme. Di era modern, pemikiran kritis dan pluralisme semakin menonjol sehingga pola kepemimpinan terbuka, inklusif dan menghargai keberagaman, maka daya tarik yang lebih besar bagi masyarakat yang semakin terbuka. Dan yang ketiga itu ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, kepemimpinan dalam gerakan sosial keagamaan saat ini harus lebih transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan untuk mempertahankan kepercayaan pengikut dan masyarakat umum. Kemudian yang terakhir ada keterlibatan global. Nah, pada pola kepemimpinan dalam rangka gerakan sosial keagamaan saat ini juga terpengaruh oleh keterlibatan global dengan pengaruh dan dukungan yang berasal dari jaringan internasional dan organisasi lintas batas. Nah, pesatnya gerakan-gerakan sosial di Indonesia tak lepas dari adanya keinginan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, gerakan sosial yang kini dapat menjadi solusi untuk memberikan perubahan pada bangsa Indonesia. Gerakan sosial ini juga dapat menjadi representasi dari definisi kepemimpinan. Nah, karena melalui gerakan sosial ini kita dapat mempengaruhi orang lain dengan kebaikan, dan kebaikan tersebut akan menciptakan inspirasi kebaikan lainnya. Nah, sedikit kata-kata yaitu pemimpin yang hebat tidak lahir, mereka dibuat, mereka dibentuk melalui kerasnya pengalaman, tantangan, dan kemenangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.